Gempar, seorang bule Rusia yang dulu menolak agama, kini bersujud dalam tangis dan menemukan damai di hati. Semua berawal dari cinta sederhana seorang pria Indonesia bernama Arka. Cinta tanpa paksaan, tanpa janji, tapi penuh ketulusan. Inilah kisah nyata yang mengguncang banyak hati. Ketika cinta lintas negara justru menjadi jalan menuju hidayah. Namun, siapa sangka perjalanan cinta itu tidak berhenti di layar ponsel. Beberapa bulan setelah percakapan terakhir mereka, takdir justru mempertemukan mereka di tempat yang tak pernah disangka. Di tanah Indonesia, negeri yang menjadi saksi awal mula hidayah bagi seorang wanita bernama Anastasia. Udara sore di Bandara Soekarno-Hatta terasa panas dan lembab. Anastasia menarik napas panjang, begitu menjejakkan kakinya keluar dari pintu kedatangan internasional. Keringat mulai membasahi pelipisnya, tapi matanya menatap sekeliling dengan rasa kagum dan gugup yang bercampur jadi satu. Ia tidak percaya, akhirnya benar-benar berada di Indonesia. Negeri yang selama 2 tahun terakhir hanya ia kenal lewat layar laptop dan suara seseorang bernama Arka. Ia mengenakan kemeja putih, tipis, dan celana jeans biru muda. Rambut pirangnya diikat sederhana. Di tangannya, ia memegang paspor yang mulai basah oleh telapak tangannya sendiri yang dingin. Ponselnya bergetar. "Aku di luar, tunggu di pintu 3 ya." Pesan itu dari Arka. Anastasia menatap layar itu lama. Senyumnya muncul pelan. Ini pertama kalinya mereka akan bertemu langsung. Jantungnya berdetak keras. Bukan hanya karena gugup, tapi karena banyak hal yang belum sempat mereka bicarakan, termasuk tentang perasaannya sendiri. Di luar, Arka berdiri di bawah naungan gedung terminal dengan kemeja abu-abu sederhana dan celana hitam. Ia memegang bunga mawar putih, bukan untuk romantis, tapi sebagai tanda penyambutan yang ia pikir sopan. Arka adalah pria 26 tahun, bertubuh sedang, berkulit sawo matang, dan matanya lembut, seperti selalu membawa ketenangan. Ketika Anastasia muncul dari pintu 3, langkahnya terhenti. Ia memandang Arka beberapa detik yang terasa lama. Tidak ada musik romantis atau pelukan berlebihan seperti di film. Hanya senyum kikuk dan tatapan yang saling bicara tanpa kata. "Kau datang juga," ujar Arka pelan. "Ya, akhirnya," jawab Anastasia dalam bahasa Inggris yang masih kaku. Tapi jelas keduanya tertawa kecil, canggung, tapi hangat. Perjalanan menuju rumah Arka di Depok berlangsung hening sesekali. Arka menyetir dengan fokus, sesekali menjelaskan hal-hal kecil di jalan. Itu bus Transjakarta, itu warung, tempat orang makan sederhana. Anastasia mendengarkan sambil menatap keluar jendela. Ia kagum pada hiruk-pikuk kota yang padat, tapi dalam hatinya ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Semua orang terlihat sibuk, gumamnya. Ya, tapi di balik semua kesibukan, selalu ada orang yang masih punya waktu untuk tersenyum, jawab Arka. Ucapan itu membuat Anastasia terdiam. Kata-kata Arka selalu sederhana, tapi entah kenapa selalu menyentuh. Sesampainya di rumah, Ibu Arka, Bu Rini, sudah menunggu di teras. Wanita paruh baya itu tampak ragu sejenak melihat bule yang turun dari mobil anaknya. Tapi Arka cepat memperkenalkan. "Bu, ini Anastasia, teman dari Rusia." Bu Rini tersenyum ramah, meski canggung. "Selamat datang, Nak. Jauh-jauh dari Rusia ya. Capek pasti." Anastasia membalas dengan senyum gugup dan membungkuk sedikit. "Terima kasih, Bu." "Ya, sedikit capek," ujarnya dengan aksen yang lucu. Mereka tertawa kecil. Keheningan yang tadinya kaku mulai mencair. Beberapa hari pertama di Indonesia terasa seperti mimpi bagi Anastasia. Arka membawanya ke tempat-tempat sederhana, warung soto di pinggir jalan, taman kota,
dan masjid besar di Depok yang sering ia kunjungi. Anastasia terkesan pada keramahan orang-orang. Tapi di balik senyum dan ketertarikan itu, ada konflik yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai sadar, Arka bukan hanya pria baik hati. Ia juga seorang muslim yang taat. Setiap kali azan berkumandang, Arka berhenti sejenak dari apapun yang ia lakukan. Kadang di tengah makan, kadang saat mereka sedang bercakap. "Maaf ya, aku salat dulu," ucap Arka. Dan setiap kali itu terjadi, ada sesuatu di hati Anastasia yang tak bisa ia pahami. Suatu sore, mereka duduk di taman. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan. Anastasia memecah keheningan. "Kau selalu tenang, bahkan saat banyak hal tidak berjalan baik. Bagaimana kau bisa seperti itu?" Arka tersenyum. "Aku cuma berusaha percaya. Kalau semua yang terjadi, pasti ada maksudnya. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik." Anastasia memandangnya lama. "Tuhan," kata itu, "terlalu sering kau ucapkan. Dan mungkin terlalu jarang kau dengar," jawab Arka pelan. Kata-kata itu membuat Anastasia terdiam lama. Ia tahu, Arka tidak bermaksud menggurui, tapi ucapannya menembus jauh ke dalam pikirannya. Malam itu, di kamar tamu, Anastasia tak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit sambil mendengar suara azan Isya dari kejauhan. Suara itu lembut, melengking indah, tidak seperti yang ia bayangkan selama ini. Ia bangkit, berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang berkilauan. Ada ketenangan aneh di dadanya. Ia ingat ucapan Arka, "Tuhan selalu tahu apa yang terbaik." Padahal selama ini, ia tidak pernah percaya Tuhan memperhatikan hidup manusia. Hari berganti minggu. Suatu hari, Anastasia ikut Arka dan ibunya ke acara keluarga kecil di Bogor. Di sana, beberapa kerabat Arka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seorang tante sempat berbisik, "Itu calon muka?" Arka hanya tersenyum tanpa menjawab. Tapi desas-desus itu membuat Anastasia gelisah. Dalam perjalanan pulang, ia bertanya dengan nada serius, "Apakah mereka berpikir aku akan menikah denganmu?" Arka menatap jalan. "Mungkin, tapi aku tak mau kau merasa tertekan." "Aku tidak tertekan, hanya bingung." "Aku datang bukan untuk menikah, Arka. Aku datang karena ingin tahu, mengapa kau begitu yakin pada sesuatu yang tak bisa kau lihat?" Arka menoleh sebentar. "Kau datang karena mencari. Mungkin bukan aku yang harus kau temukan." Tapi jawabannya, kata itu terasa seperti petir di dada Anastasia. Ia terdiam hingga mobil berhenti. Beberapa hari kemudian, saat hujan deras turun, Arka pergi ke masjid untuk salat Jumat. Anastasia tinggal di rumah bersama Bu Rini. Wanita itu duduk di ruang tamu sambil menatapnya lembut. "Kau tahu, Arka anak yang sabar, tapi sabar itu karena imannya," kata Bu Rini pelan. Anastasia hanya menunduk. "Aku tahu," jawabnya singkat. "Kau orang baik, Nak. Siapa tahu Tuhan menuntunmu ke sini bukan hanya untuk berlibur." Ucapan itu membuat Anastasia meneteskan air mata tanpa sadar. Ia tidak tahu mengapa. Malamnya, Arka pulang dan menemukan Anastasia duduk sendirian di teras, menatap hujan. "Kau baik-baik saja, Arka?" Suara Anastasia gemetar. "Apakah kau pernah merasa Tuhan berbicara padamu?" Arka menatapnya dengan lembut. "Setiap hari, lewat kejadian kecil, lewat orang yang datang dan pergi." "Lalu, bagaimana kalau aku merasa Tuhan sedang berbicara padaku sekarang?" Arka terdiam lama, lalu tersenyum. "Maka jangan takut mendengarkan." Hujan masih turun deras, tapi di dada Anastasia ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Malam itu menjadi titik awal perubahan dalam dirinya. Bukan karena Arka mengajarkan agama, tapi karena sikapnya
sabar, tulus, dan tidak pernah memaksa. Anastasia menatap Arka yang masuk ke rumah dengan langkah tenang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin Tuhan memang selalu tahu apa yang terbaik, dan tanpa ia sadari, kalimat itu adalah doa pertamanya. Sudah hampir 2 bulan sejak Anastasia tinggal di Indonesia. Awalnya ia berencana hanya 2 minggu, tapi entah kenapa ia menunda kepulangannya berkali-kali. Ia bilang pada ibunya di Rusia bahwa ia sedang bekerja sambil menjelajahi budaya Asia. Tapi sebenarnya ia hanya belum siap meninggalkan suasana yang mulai terasa seperti rumah yang ia temukan di keluarga kecil milik Arka setiap pagi. Ia membantu Bu Rini menyiapkan sarapan. Awalnya ia canggung memegang spatula dan bumbu dapur yang aromanya asing, tapi Bu Rini sabar mengajarinya. Sedikit garam, sedikit gula, jangan kebanyakan, katanya sambil tertawa. Kadang hasil masakan Anastasia asin sekali, kadang hambar, tapi semua orang selalu makan sambil tersenyum. Tak apa, nanti lama-lama bisa, ujar Arka setiap kali mencoba hasil masakannya. Kau cuma sopan, balas Anastasia pura-pura kesal. Tapi diam-diam, senyum Arka selalu membuat hari Herinia terasa lebih ringan. Satu sore, Arka mendapat panggilan kerja di luar kota. Ia harus pergi selama 2 minggu ke Surabaya untuk proyek instalasi jaringan. Saat ia mengabarkan hal itu, Anastasia merasa dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. 2 minggu saja kok, kata Arka menenangkannya. Aku akan sering video call. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi entah kenapa rumah ini terasa lebih tenang kalau ada kamu. Arka hanya tersenyum, tidak membalas apa-apa, tapi hatinya hangat mendengar kalimat itu. Keesokan harinya, Arka berangkat. Rumah menjadi sepi. Bu Rini sering keluar untuk urusan pengajian, dan Anastasia lebih banyak sendirian. Ia mencoba mengalihkan diri dengan menggambar, menulis, atau menonton video, tapi malam hari terasa panjang. Suatu malam, ia keluar ke teras. Langit gelap, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Di kejauhan, suara azan Isya bergema lembut. Anastasia menutup matanya. Ada sesuatu dalam suara itu. Rasa damai yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, ia mengambil ponsel dan menghubungi Arka. Apa kamu sudah salat? Sudah, jawab Arka dari ujung telepon. Suaranya tenang seperti biasa. Setiap kali aku mendengar azan, aku merasa seperti dipanggil, tapi aku tidak tahu oleh siapa. Arka diam sejenak. Mungkin oleh dia yang juga memanggilku setiap hari, katanya lembut. Kau tak perlu takut. Kadang panggilan itu bukan untuk berpindah keyakinan, tapi untuk membuka hati. Malam itu mereka bicara lama. Bukan tentang cinta, tapi tentang makna hidup, tentang kehilangan, dan tentang hal-hal kecil yang membuat manusia merasa damai. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Anastasia mulai membaca buku kecil yang ia beli diam-diam dari toko dekat masjid. Terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Ia tidak mengerti semuanya, tapi beberapa ayat terasa seperti berbicara langsung padanya. Dan kami jadikan di antara kamu berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Kalimat itu membuatnya menangis diam-diam di kamar. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya di Indonesia bukan kebetulan. Ketika Arka pulang dari Surabaya, Anastasia menyambutnya di depan rumah dengan senyum lebar. Ia tampak lebih cerah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang baru. Ketenangan yang tak pernah Arka lihat sebelumnya. Kau kelihatan berbeda, kata Arka. Berbeda bagaimana? Entah, lebih tenang. Mungkin karena aku mulai belajar percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diriku. Arka tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menatapnya dengan tatapan penuh rasa syukur yang tidak diucapkan. Namun kedekatan mereka mulai menimbulkan masalah. Beberapa tetangga
mulai bergosip melihat seorang bule tinggal di rumah Arka. Meskipun Arka menjelaskan bahwa Anastasia hanya tamu keluarga, tetap saja ada bisik-bisik tidak menyenangkan. Suatu sore, Pak RT datang. Sebaiknya tamu kamu tidak terlalu sering keluar malam. Warga mulai bertanya-tanya. Arka mengangguk sopan. Baik Pak, kami akan lebih berhati-hati. Setelah orang itu pergi, Arka masuk ke rumah dengan wajah tegang. Anastasia bisa menebak apa yang terjadi. Ada masalah? Tidak besar. Hanya orang kampung yang suka bicara. Mereka pikir, aku pacarmu? Arka diam. Anastasia tertawa kecil. Kalau begitu, biarkan saja. Aku tahu siapa aku di sini. Tapi malam itu, ia menangis diam-diam di kamar. Ia sadar, dunia mereka tidak semudah itu. Beberapa hari kemudian, ibunya di Rusia menelepon lewat video call. Wajah ibunya terlihat cemas. Anastasia, kau di mana sekarang? Aku lihat unggahanmu. Itu Indonesia dengan pria itu. Ya Bu, aku aman. Mereka baik padaku. Anastasia, dengarkan ibu. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi di sana. Orang-orang itu, mereka berbeda. Agamanya, budayanya, kau bukan bagian dari itu. Suara ibunya meninggi, membuat mata Anastasia panas. Mereka tidak berbeda, Bu. Mereka hanya punya keyakinan yang lebih kuat dari kita. Kau berbicara seperti orang yang terpengaruh. Telepon itu berakhir dengan air mata. Setelah itu, Anastasia duduk lama di kamar tanpa suara. Arka mengetuk pintu, tapi ia tidak membuka. Ia butuh waktu sendiri. Keesokan paginya, Arka duduk di teras sambil membaca. Anastasia datang dengan wajah lelah tapi tegas. Aku ingin pergi sebentar ke tempat tenang, katanya. Ke mana? Aku dengar ada pantai di Anyer. Aku ingin melihat laut. Arka menatapnya sejenak. Kau ingin sendiri? Tidak. Aku ingin kau ikut. Tapi bukan untuk menemaniku, hanya untuk diam bersamaku. Mereka berangkat sore itu juga. Naik motor melewati jalan panjang dengan angin sore menerpa wajah. Di perjalanan, mereka jarang bicara. Hanya suara laut dari kejauhan yang semakin jelas. Saat tiba di pantai, Anastasia melepas sepatu dan berjalan di pasir. Ombak kecil menyentuh kakinya. Arka berdiri di belakang, membiarkan gadis itu dengan pikirannya sendiri. Kau tahu Arka, katanya perlahan, seumur hidup aku tidak pernah merasa sedamai ini. Di Rusia, aku punya segalanya. Pekerjaan, teman, uang. Tapi di sini, aku baru tahu apa itu ketenangan. Arka hanya tersenyum. Mungkin karena di sini, kau tidak mencari dunia. Kau sedang mencari dirimu sendiri. Atau mencari Tuhan. Jawab Anastasia pelan. Angin laut berhembus pelan. Anastasia menatap ke langit jingga. Aku tidak tahu harus percaya pada apa. Tapi aku ingin belajar. Arka menatapnya lama, menahan emosi. Belajarlah, tapi jangan karena aku. Lakukan karena hatimu memintanya. Malamnya, mereka duduk di tepi pantai, menatap bintang. Anastasia bersandar di lututnya. Dan untuk pertama kalinya Arka merasa sangat takut. Takut kehilangan, tapi juga takut melanggar batas. Arka, katanya pelan. Apakah kau mencintaiku? Arka tidak menjawab langsung. Ia menatap laut gelap di depannya. Aku mencintaimu. Tapi bukan cinta yang meminta balasan. Cintaku hanya ingin kau menemukan kedamaian. Bahkan jika itu bukan bersamaku. Air mata Anastasia mengalir. Kau tahu, cinta seperti itu jarang ada. Karena cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang mengantarkan pada yang benar. Malam itu, mereka tidak bicara lagi. Hanya suara ombak dan detak jantung yang sama-sama pelan tapi nyata. Keesokan harinya, sebelum pulang, Anastasia menulis sesuatu di pasir vet. Ispis. Arka memperhatikan tulisan itu dari jauh. Ia tahu, gadis itu sedang berubah
bukan karena cinta padanya, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Di perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara, tapi keduanya tahu. Setelah hari itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada jarak yang mulai tumbuh. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang penuh makna, jarak antara manusia dan takdirnya. Sesampainya di rumah, Bu Rini menyambut mereka dengan wajah cemas. Ada surat dari kedutaan. Anastasia, ibumu menghubungi mereka. Katanya, kau harus segera pulang. Anastasia tertegun. Dunia yang baru saja ia temukan, tiba-tiba terasa ingin direnggut kembali. Ia menatap Arka. Dan pria itu hanya menunduk dalam diam. Malam itu, mereka duduk berdua di teras untuk terakhir kalinya. Mungkin aku harus pulang, katanya dengan suara bergetar. Mungkin itu yang terbaik, jawab Arka pelan. Aku tidak ingin pergi. Kadang kita harus pergi untuk tahu di mana sebenarnya tempat kita kembali. Anastasia menangis. Arka menatap langit. Tidak ada kata perpisahan, hanya doa yang menggantung di udara. Dan di antara kesedihan itu, cinta mereka tumbuh, bukan dalam genggaman, tapi dalam doa. Hari itu, Arka bangun lebih pagi dari biasanya. Pagi di Bandung terasa sejuk, dengan udara yang lembab usai hujan semalam. Ia menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Anastasia. Tidak ada, hanya notifikasi dari grup kampus dan beberapa pesan pekerjaan freelance. Sudah 3 hari, Anastasia tidak membalas chat Naya. Awalnya Arka berusaha tenang. Berpikir mungkin Anastasia sedang sibuk, tapi lama-lama rasa khawatir itu tumbuh menjadi keresahan. Ia tahu, setelah kejadian video call terakhir, saat Arka dengan lembut menjelaskan tentang makna salat, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anastasia. Waktu itu, perempuan itu hanya diam lama, lalu menutup panggilan dengan wajah sendu. Tidak marah, tapi juga tidak tersenyum seperti biasa. Sejak itu, semuanya terasa hening. Di sisi lain dunia, di kota dingin Saint Petersburg, Anastasia duduk di kamar apartemennya yang sederhana. Cahaya pagi masuk dari jendela, menerpa wajahnya yang pucat. Ia memegang mushaf kecil yang dikirim Arka beberapa minggu lalu. Di sampulnya tertulis tulisan Arab yang masih sulit ia baca. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tidak tahu apakah aku siap, gumamnya pelan dalam bahasa Inggris. Beberapa hari terakhir, hatinya terasa bergejolak. Setelah mendengarkan penjelasan Arka tentang doa, tentang Tuhan yang dekat, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tapi bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang besar. Takut pada pandangan orang tuanya. Takut kehilangan identitasnya. Takut dianggap gila karena meninggalkan keyakinan lama. Ayahnya, seorang dosen filsafat yang sangat rasional, sudah lama menanamkan bahwa agama hanyalah konsep sosial, bukan kebenaran mutlak. Ibunya, sebaliknya, sangat religius, tapi berpegang pada kepercayaan Kristen Ortodoks dengan ketat. Anastasia tumbuh di antara dua keyakinan yang saling bertentangan, dan akhirnya memilih jalan netral, tidak percaya apapun. Tapi sekarang, semua logika itu goyah karena satu hal sederhana, cinta. Sore itu, Arka akhirnya memberanikan diri untuk mengirim pesan lagi. Nastia, kamu baik-baik aja? Aku khawatir. Kalau butuh waktu sendiri, gak apa-apa. Aku cuma ingin tahu kamu gak kenapa-kenapa. Ia menatap pesan itu beberapa kali sebelum menekan tombol kirim. Tidak ada tanda red. Beberapa jam kemudian, notifikasi muncul. Aku baik, Arka. Aku hanya bingung. Aku butuh waktu. Arka tersenyum tipis. Setidaknya, ia tahu Anastasia masih di sana. Aku ngerti. Aku tunggu. Nastia, gak usah terburu-buru. Pesan itu sederhana. Tapi bagi Anastasia, terasa seperti pelukan dari jauh. Ia menangis pelan malam itu.
Bukan karena sedih, tapi karena tidak tahu bagaimana harus mencintai seseorang yang begitu berbeda, tapi begitu tulus. Hari berganti, komunikasi mereka mulai kembali normal. Meski tak seintens dulu, Arka memutuskan untuk mengajak Anastasia berbicara lewat panggilan video. Malam itu, layar laptop menampilkan wajah Anastasia yang tampak lelah tapi tersenyum. "Kamu terlihat capek," kata Arka. "Aku banyak berpikir," jawabnya jujur. "Tentang apa?" "Tentang hidup, tentang kamu, tentang Tuhan." Arka terdiam. Ia tak ingin mendorongnya, tapi juga tak ingin menjauh. "Aku gak pernah maksain kamu buat percaya, Nastia," ujarnya pelan. "Aku cuma pengen kamu tahu, apapun yang kamu yakini, aku tetap menghargaimu." Anastasia menatapnya lama. "Tapi kamu selalu berdoa untukku, kan?" "Iya, setiap hari." Wajah Anastasia melembut. Ia menunduk, lalu berbisik, "Aku tahu, aku bisa merasakannya." Waktu terus berjalan. Arka mulai bekerja penuh waktu di sebuah lembaga bahasa, sementara Anastasia masih berjuang menyelesaikan tesisnya. Mereka semakin sering berbicara, tidak hanya tentang agama, tapi juga tentang masa depan. Namun, cinta mereka menghadapi ujian baru. Keluarga. Suatu malam, Anastasia memberitahu Arka bahwa ayahnya mengetahui hubungan mereka. Dia marah besar. "Arka," suara Anastasia terdengar gemetar. Dia bilang, "Aku mempermalukan keluarga." Katanya, "Orang dari Indonesia cuma mau memanfaatkan aku." "Aku tahu itu gak benar, tapi aku gak bisa membuatnya paham." Arka terdiam lama. Di kepalanya berkecamuk banyak hal, rasa sakit, marah, tapi juga iba. "Aku ngerti, Nastia. Aku gak marah. Aku tahu, buat mereka, aku orang asing. Tapi kamu bukan orang asing bagiku," jawab Anastasia cepat. Matanya berkaca-kaca. "Kamu orang yang paling aku percaya." Suara di ujung telepon terdengar bergetar. "Aku pengen datang ke Indonesia, Arka. Aku pengen tahu dunia kamu." Kata-kata itu membuat jantung Arka berdebar keras. Ia tahu, itu bukan keputusan kecil. "Kamu serius?" "Iya, aku butuh lihat sendiri." "Kenapa kamu bisa punya iman sekuat itu?" 2 bulan kemudian, Anastasia benar-benar datang ke Indonesia. Arka menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta dengan wajah tegang bercampur bahagia. Saat melihat Anastasia turun dari pintu kedatangan, Arka hampir tak percaya. Wajah yang selama ini hanya ia lihat di layar, kini ada di depan mata. Rambut pirangnya kini ditutupi selendang krem sederhana. Tidak berhijab penuh, tapi cukup untuk membuatnya tampak berbeda. "Kamu beneran di sini?" ucap Arka sambil tersenyum. "Aku janji, kan?" jawab Anastasia pelan. Matanya berair. Mereka berdua saling terdiam sejenak, hanya menatap. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Arka membawa Anastasia ke Bandung. Ia menyewakan kamar kecil di dekat rumah bibinya agar Anastasia punya privasi. Hari-hari pertama terasa canggung tapi indah. Anastasia kagum dengan keramahan orang Indonesia, makanan yang beragam, dan terutama suara azan yang terdengar di setiap sudut kota. "Itu indah sekali," katanya suatu sore. "Azan?" tanya Arka. "Ya, aku gak ngerti artinya, tapi rasanya damai." Arka tersenyum. "Itu panggilan buat salat, buat ingat sama Tuhan." Anastasia mengangguk. Malam itu, ia diam lama di teras rumah, menatap langit Bandung yang cerah. Tapi tidak semua berjalan mulus. Kabar tentang kedatangan Anastasia mulai menyebar di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga menatap dengan penasaran, sebagian dengan curiga. Ada yang bertanya, apakah Arka akan menikahinya? Ada juga yang bergosip bahwa bule itu datang karena uang. Arka mencoba tidak peduli, tapi tekanan sosial itu pelen-pelen menumpuk.
Sementara Anastasia mulai merasa canggung setiap kali keluar rumah. Ia berusaha sopan, belajar mengucap salam, tapi tetap merasa seperti orang asing. Suatu malam, Anastasia menangis di kamar. "Aku kira semuanya akan mudah," katanya lirih. "Aku kira aku bisa langsung merasa seperti bagian dari dunia kamu. Tapi ternyata tidak semudah itu." Arka mendekat, memegang tangannya pelan. "Aku tahu, Nastia, aku juga berjuang. Tapi kamu gak sendiri. Aku di sini." Anastasia menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Kamu selalu bilang gitu. Tapi entah kenapa, aku selalu percaya." Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh pembelajaran bagi mereka. Arka mengajak Anastasia ke masjid, ke pasar tradisional, bahkan ke rumah bibinya yang sering ikut pengajian. Semua terasa asing, tapi hangat bagi Anastasia. Ia mulai ikut duduk di ruang tamu saat ibu-ibu pengajian datang. Awalnya hanya diam, tapi lama-lama mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu dari mereka, Bu Halimah, seorang perempuan tua dengan suara lembut, sering menatapnya penuh kasih. "Kamu dari Rusia ya?" tanya Bu Halimah. "Iya Bu," jawab Anastasia dalam bahasa Indonesia patah-patah. "Subhanallah, jauh sekali kamu datang. Tuhan pasti punya rencana indah buat kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Anastasia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa diterima tanpa syarat. Namun, konflik batin di dalam dirinya belum hilang. Ia masih takut dengan reaksi keluarganya di Rusia. Ia belum berani memberitahu bahwa ia sedang belajar Islam, dan di tengah kebahagiaan kecil di Indonesia, ia mulai dihadapkan pada dilema baru. Ketika cinta yang membawa ketenangan juga menuntut pengorbanan yang besar. Suatu malam, saat Arka mengajarinya cara berwudu, Anastasia tiba-tiba berkata pelan, "Kalau aku benar-benar masuk Islam, mungkin aku nggak bisa pulang." Arka menatapnya. "Kenapa? Ayahku akan menganggapku pengkhianat. Ibuku akan menangis." Arka tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu betapa berat pilihan itu. Ia hanya berkata pelan, "Kamu nggak harus terburu-buru, Nastia. Tuhan tahu kapan waktunya." Anastasia mengangguk, menahan air mata. "Aku tahu, tapi setiap kali kamu berdoa, aku merasa Tuhan itu nyata." Malam itu, keduanya terdiam lama di beranda. Angin Bandung berhembus pelan, membawa suara azan Isya dari kejauhan. Di mata Anastasia, ada sesuatu yang mulai mantap, tapi juga sesuatu yang mulai hilang. Dunia lamanya. Dan di hati Arka, tumbuh rasa takut yang baru. Rasa takut kehilangan seseorang yang mungkin datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya. Sudah hampir 2 bulan, Anastasia tinggal di Bandung. Sejak hari pertama datang, banyak hal yang membuatnya terkejut sekaligus terharu. Ia masih terbiasa dengan dinginnya Rusia, tapi sekarang ia belajar menikmati hangatnya matahari pagi Indonesia, suara ayam berkokok, dan aroma nasi goreng dari warung depan rumah. Di rumah kecil yang disewa Arka, Anastasia mulai menemukan ritme hidup baru. Setiap pagi, ia duduk di teras sambil minum teh hangat, sementara Arka berangkat kerja. Kadang ia membantu bibinya Arka memasak. Meski sering salah menakar bumbu, bibinya hanya tertawa, memuji usahanya. "Kamu cepat belajar, Nastia," katanya lembut. "Aku masih sering lupa, Bu," jawab Anastasia sambil tertawa kecil. Bagi Arka, hari-hari itu terasa seperti mimpi. Ia tak pernah menyangka perempuan yang dulu hanya bisa ia lihat lewat layar, kini duduk di rumahnya, berusaha memahami dunia barunya. Namun, kebahagiaan itu juga dibayangi kekhawatiran yang semakin lama semakin besar. Suatu sore, Arka pulang kerja dan mendapati Anastasia duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. Di pangkuannya, ada ponsel yang masih menampilkan layar panggilan video. Wajahnya tampak merah,
matanya berair. "Kamu, kenapa?" tanya Arka pelan. Anastasia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku baru bicara dengan ayahku." Arka diam. Ia tahu ini bukan kabar baik. Dia tahu aku di sini. Dia marah. Dia marah, sangat marah. Anastasia memegang kepalanya. Suaranya bergetar. Dia bilang, "Aku mempermalukan keluarga." Katanya, "Aku sudah berubah menjadi orang lain." Dia mengancam akan memutus semua hubungan denganku kalau aku tetap di sini. Arka terdiam lama. Ia tahu tak ada kata yang bisa menenangkan luka sebesar itu. "Aku minta maaf, Nastia," katanya akhirnya. "Aku gak pernah mau bikin kamu jauh dari keluargamu." Anastasia menggeleng cepat. "Ini bukan salahmu, Arka. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang ingin tahu apa artinya cinta dan apa artinya Tuhan." Air mata jatuh di pipinya. Arka menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kasihan, bangga, takut. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau pulang, aku gak akan menahan." Anastasia mengangkat wajahnya. "Aku belum mau pulang. Aku masih punya hal yang belum selesai di sini." Hari-hari setelah itu terasa berat. Anastasia mulai sering menyendiri, tapi bukan karena menyesal. Ia banyak merenung, membaca buku-buku kecil tentang Islam yang diberikan Arka. Ia belajar pelan-pelan mengucap bismillah, alhamdulillah, dan assalamualaikum meski logatnya masih kaku. Suatu malam, ketika listrik padam karena hujan deras, Arka dan Anastasia duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Hujan menetes deras di luar. Suara petir sesekali terdengar. "Arka," kata Anastasia pelan, "kamu tahu, aku sering menangis tanpa alasan akhir-akhir ini." "Kenapa?" "Karena aku merasa tenang, tapi juga takut. Aku takut kehilangan semua yang aku punya, tapi juga takut kehilangan rasa damai ini." Arka menatapnya lama. "Itu normal, Nastia. Kadang Tuhan membawa kita ke titik di mana kita harus memilih. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta." Anastasia tersenyum samar. "Aku mulai percaya, Arka. Aku gak tahu kapan pastinya, tapi aku tahu hatiku udah berubah." Malam itu, mereka terdiam lama. Di luar, hujan terus turun. Tapi suasana di antara mereka terasa hangat. Dalam hati Arka, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, Arka mengajak Anastasia ke pesantren kecil di pinggiran kota untuk bertemu ustazah, kenalan bibinya. Namanya Ustazah Rahma, seorang perempuan parubaya dengan wajah lembut dan suara menenangkan. Ketika pertama kali bertemu, Anastasia tampak gugup. Ia menunduk sopan, mencoba tersenyum. "Selamat datang, Nak Anastasia," kata Ustazah Rahma. "Saya dengar kamu datang dari jauh untuk belajar." "Iya, Bu," jawabnya dalam bahasa Inggris pelan. "Saya ingin tahu tentang Islam." Ustazah Rahma tersenyum hangat. "Islam bukan hanya agama, Nak. Ia cara hidup, dan kadang kita menemukannya bukan di kepala, tapi di hati." Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu di dalam diri Anastasia. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan meneteskan air mata saat mendengar kisah-kisah sederhana tentang kasih sayang dan kesabaran di akhir pertemuan. Ustazah Rahma memegang tangannya. "Jangan takut, Nak. Kalau hatimu tenang di jalan ini, maka Tuhan sedang menuntunmu." Hari berganti minggu. Anastasia semakin mantap belajar. Ia mulai ikut mendengarkan ceramah, membaca terjemahan Al-Quran, dan kadang bertanya banyak hal pada Arka. Namun di balik semangat itu, Arka mulai melihat sesuatu yang lain. Tekanan dari dunia luar semakin kuat. Media sosial. Anastasia dibanjiri komentar dari teman-teman lamanya di Rusia. Ada yang menuduh Arka mencuci otaknya. Ada yang mengejeknya terlalu romantis
sampai lupa siapa dirinya. Anastasia hanya bisa mematikan notifikasi dan berdiam diri. Tapi Arka tahu, hatinya sedang berperang. "Aku lelah, Arka," katanya suatu malam. "Kenapa orang harus membenci hanya karena aku mencari kebenaran?" "Karena mereka nggak paham, Nastia. Tapi kamu tahu kebenaranmu. Dan itu yang paling penting." Anastasia memeluk lututnya, menatap ke lantai. "Aku cuma ingin dicintai tanpa harus memilih antara cinta dan keluarga." Arka menatapnya sedih. "Cinta sejati gak akan memaksa kamu memilih. Tapi kadang Tuhan ingin tahu seberapa tulus kita mencintai." Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anastasia menerima email dari universitasnya di Rusia. Ia harus kembali dalam waktu 1 bulan untuk menyelesaikan sidang tesis. Jika tidak, gelarnya akan dibatalkan. Kabar itu mengguncangnya. "Aku harus pergi, Arka," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku gak bisa tinggal selamanya di sini." Arka mengangguk pelan, menahan rasa kecewa. "Aku tahu, kamu harus selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Tapi janji satu hal." "Apa?" "Jangan biarkan mereka memadamkan cahaya yang udah kamu temukan." Anastasia menatapnya dengan mata basah. "Aku janji." Malam sebelum keberangkatannya, mereka duduk berdua di depan rumah. Langit Bandung penuh bintang. Anastasia tampak lebih tenang, seolah sudah berdamai dengan hatinya. "Kamu tahu, Arka," katanya pelan, "aku gak datang ke sini untuk jadi orang lain. Tapi aku pulang dengan perasaan baru. Aku gak lagi takut pada Tuhan." Arka tersenyum, tapi matanya juga basah. "Tuhan pasti senang dengar itu, Nastia." Keesokan paginya, mereka berangkat ke bandara. Tidak banyak kata-kata yang terucap. Ketika Anastasia hendak masuk ke ruang keberangkatan, ia menatap Arka untuk terakhir kalinya. "Terima kasih untuk semuanya." "Aku yang harusnya bilang itu," jawab Arka. "Kalau aku kembali nanti, aku akan di sini." Anastasia tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak ragu. Ia melangkah pergi dengan langkah mantap, membawa sejuta kenangan dan keyakinan baru yang perlahan tumbuh di hatinya. Arka berdiri lama di depan pintu bandara, memandangi sosoknya yang menjauh. Ia tahu, cinta mereka mungkin tak mudah, tapi ia juga tahu, cinta itu sudah berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar rasa memiliki. Beberapa hari kemudian, Arka menerima pesan singkat dari Anastasia. Hanya 1 kalimat, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. "Aku siap, Arka. Aku sudah menemukan jawabanku." Arka menatap layar ponselnya, tersenyum haru. Ia tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, cinta yang lahir dari ketulusan tak akan pernah berakhir sia-sia. Musim dingin mulai datang di Saint Petersburg saat Anastasia menjejakkan kaki di tanah kelahirannya. Udara terasa dingin menggigit. Salju turun pelan, menempel di jaket krem yang dulu pernah ia kenakan saat pertama kali berbicara dengan Arka di video call. Kota itu masih sama, tenang, rapi, tapi terasa hampa di hatinya. Setelah sebulan berada di Indonesia, semuanya terasa berbeda. Suara azan yang dulu menenangkan, kini berganti dengan suara lonceng gereja di kejauhan. Aroma hujan tropis yang hangat berganti dengan hawa dingin dan kaku. Anastasia menarik napas panjang. Ia tahu kepulangannya tidak akan mudah. Begitu sampai di rumah, suasana langsung tegang. Ayahnya menatap tanpa senyum. Ibunya menunduk, menahan air mata. "Kamu akhirnya pulang juga," kata ayahnya dingin. "Kami pikir kamu sudah lupa jalan pulang." Anastasia menurunkan kopernya, berusaha tersenyum. "Aku hanya butuh waktu, Papa." Ayahnya mendengus pelan. "Waktu? Untuk apa? Untuk mempermalukan keluarga di depan dunia?" Anastasia menatapnya tak percaya. "Mempermalukan? Aku hanya belajar tentang hidup." Ayahnya berdiri, menatap tajam. "Belajar
Dari siapa? Dari lelaki asing yang mencuci otakmu. Ibunya menatap dengan wajah cemas. Sudahlah, tolong jangan bertengkar sekarang. Tapi amarah ayahnya sudah terlanjur meledak. Kau pergi berbulan-bulan tanpa izin. Dan sekarang orang-orang di universitas membicarakanmu. Mereka bilang kau ikut aliran agama lain. Itu benar. Anastasia menelan ludah. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku belum memeluk agama apapun, Papa. Tapi aku belajar dan aku menemukan kedamaian. Kedamaian? Ayahnya tertawa sinis. Kedamaian macam apa yang membuatmu melawan keluargamu sendiri? Anastasia menatap lantai. Ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin dimengerti. Tapi di rumah itu, pengertian seolah sudah menghilang. Hari-hari berikutnya berjalan penuh tekanan. Ayahnya nyaris tidak berbicara dengannya. Ibunya berusaha menengahi, tapi setiap percakapan selalu berakhir dengan dingin. Anastasia kembali ke kampus untuk mempersiapkan sidang tesisnya. Tapi bahkan di sana, ia tidak merasa tenang. Beberapa teman menjauh. Ada yang berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Katanya, dia jatuh cinta sama orang Indonesia. Iya, dan katanya mau jadi Muslim. Anastasia menunduk setiap kali mendengar bisikan itu. Bukan karena malu, tapi karena lelah menjelaskan. Malam itu, ia duduk di kamarnya sendirian. Di meja ada mushaf kecil yang dulu diberikan Arka. Ia menyentuh sampulnya perlahan. Aku rindu, bisiknya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari Arka. Kamu baik-baik aja di sana, Nastia. Anastasia tersenyum pahit. Aku baik, tapi sejujurnya, aku merasa sendirian. Kamu nggak sendiri, aku di sini. Selalu. Ia menatap pesan itu lama. Air matanya mengalir pelan. Arka, semuanya sulit. Papa marah, teman-temanku menjauh. Kadang, aku pengin menyerah. Balasan datang beberapa menit kemudian. Jangan menyerah. Tuhan gak pernah kasih ujian tanpa alasan. Kadang, jalan menuju cahaya memang harus lewat gelap dulu. Anastasia menggenggam ponselnya kuat-kuat. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti memberi kekuatan baru. Ia menatap salju di luar jendela dan berbisik dalam hati. Aku akan bertahan. Beberapa hari kemudian, Anastasia diminta ayahnya untuk makan malam bersama. Meja makan tampak rapi seperti biasanya, tapi udara di ruangan terasa berat. Anastasia, kata ayahnya akhirnya, aku sudah bicara dengan teman di universitas. Mereka bilang, kamu masih punya kesempatan untuk ke luar negeri lagi. Ke Jerman. Aku bisa bantu kalau kamu mau. Anastasia menatap ayahnya. Bingung, untuk apa Papa? Untuk melupakan semuanya. Untuk mulai hidup baru, jauh dari pengaruh orang itu. Anastasia menatapnya lama. Papa, Arka bukan orang jahat. Dia nggak pernah maksa aku apapun. Dia justru ngajarin aku menghormati semua orang. Termasuk Papa. Ayahnya menatap tajam. Cukup. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi di rumah ini. Anastasia menahan napas. Tapi saat itu juga, hatinya seperti mengeras. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sering diam. Papa, aku sudah dewasa. Aku berhak memilih jalan hidupku sendiri. Ayahnya berdiri, wajahnya memerah. Kalau begitu mulai sekarang, kau bukan lagi anakku. Ibunya menjerit pelan. Tolong, jangan bilang begitu. Anastasia berdiri perlahan. Air mata menetes di pipinya. Kalau itu harga dari keyakinanku, aku akan menerimanya. Ia berjalan ke kamarnya tanpa menoleh. Pintu ditutup pelan, meninggalkan keheningan yang memecah hati. Malam itu, Anastasia menangis lama. Ia memeluk mushaf kecil itu, seperti memeluk sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. Lalu ia membuka pesan terakhir dari Arka dan membacanya berulang kali. Tuhan tahu siapa yang tulus. Kalau kamu ikhlas,
Dia akan jaga kamu, dimanapun kamu berada. Hatinya bergetar. Dalam keheningan malam, ia berlutut, menatap jendela yang tertutup salju. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar ada seperti yang Arka bilang, tunjukkan aku jalan yang benar. Air matanya jatuh ke lantai, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, Anastasia benar-benar berbicara kepada Tuhan, bukan dengan hafalan, tapi dengan hati. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sesuatu berubah. Anastasia mulai terlihat tenang. Ia tetap datang ke kampus, tetap bekerja menyelesaikan tesis, tapi auranya berbeda. Teman-temannya bahkan mulai menyadari hal itu. Kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini, kata salah satu temannya. Mungkin karena aku akhirnya berhenti berperang dengan diriku sendiri, jawabnya dengan senyum kecil. Malam setelah sidang tesisnya selesai, Anastasia menulis email panjang untuk Arka. Ia menceritakan semuanya, pertengkaran dengan ayahnya, keputusannya untuk tetap pada keyakinan barunya, dan bagaimana ia merasa Tuhan benar-benar menjawab doanya. Beberapa hari kemudian, Arka membalas, "Aku bangga sama kamu, Nastia. Aku tahu ini nggak mudah, tapi kamu udah berani, dan keberanian itu tanda iman yang tumbuh dari hati." Anastasia menatap layar sambil menangis bahagia. Ia tahu jarak memisahkan mereka, tapi hatinya terasa dekat. Beberapa minggu kemudian, di sebuah hari Minggu yang dingin, Anastasia pergi sendirian ke sebuah pusat komunitas Muslim di Saint Petersburg. Ia mengenakan syal sederhana menutupi rambutnya. Saat masuk, beberapa perempuan tersenyum hangat menyapanya. "Selamat datang saudariku," kata salah satu dari mereka. Anastasia menunduk malu, lalu duduk di barisan belakang. Di sana, ia mendengarkan seseorang membaca ayat suci dalam bahasa Arab yang lembut. Suaranya begitu menenangkan, membuat hatinya bergetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, dan di dalam dirinya sesuatu berbisik pelan, "Inilah yang aku cari." Hari itu, Anastasia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar tapi mantap. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seketika, suasana di ruangan itu hening, lalu diikuti pelukan hangat dari para perempuan di sekelilingnya. Anastasia menangis lama di pelukan mereka. Tidak ada musik, tidak ada kamera, hanya rasa damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Beberapa hari kemudian, ia menulis satu pesan pendek untuk Arka. "Arka, aku sudah melakukannya. Aku sudah bersyahadat hari ini." Balasan dari Arka datang tidak lama kemudian. "Allahu Akbar. Aku nggak bisa berhenti nangis, Nastia. Selamat datang di dunia yang damai." Anastasia menatap layar ponselnya. Senyum lebar di wajahnya. Ia menutup matanya dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuan. Terima kasih Arka." Salju masih turun di luar, tapi kali ini tidak terasa dingin. Di hatinya ada kehangatan baru. Bukan dari api, tapi dari iman. Dan di kejauhan, ribuan kilometer di Indonesia, Arka sedang duduk di masjid kecil setelah salat subuh. Ia menatap langit dan tersenyum, merasakan kedamaian yang sama. Tanpa sadar, keduanya berdoa di waktu yang hampir bersamaan, di dua belahan dunia yang berbeda. Namun Tuhan yang mereka sebut kini adalah satu. 3 bulan sudah berlalu sejak hari Anastasia bersyahadat di Rusia. Musim dingin perlahan berganti dengan semi. Salju mencair, bunga-bunga mulai bermekaran. Tapi di hati Anastasia, musim semi sudah datang jauh lebih dulu. Ia kini bekerja sebagai penerjemah lepas untuk beberapa proyek internasional sambil aktif di komunitas muslimah lokal. Ia memakai hijab dengan sederhana, tidak mencolok, tapi setiap kali tersenyum, ada cahaya lembut yang memancar dari wajahnya.
Namun satu hal belum berubah, rindunya pada Arka. Setiap hari, mereka masih saling berkabar. Kadang lewat pesan suara, kadang lewat video call, tapi jarak ribuan kilometer membuat rindu itu semakin terasa berat. Suatu sore, Arka mengirim pesan dengan nada berbeda. "Nastia, aku ada sesuatu yang mau aku bicarain langsung. Bisa video call malam ini?" Anastasia mengernyit. Serius banget nadanya. "Jangan bilang kamu mau nikah sama orang lain." Balasannya datang cepat. "Bukan itu, gila. Aku cuma pengen ngomong serius. Malam ya? Jam 8 waktu kamu." Malam itu, Anastasia menunggu di depan laptopnya. Ketika wajah Arka muncul di layar, ia tersenyum lebar. Tapi kali ini, Arka terlihat sedikit tegang. "Nastia," katanya pelan. "Aku pengen kamu denger dulu. Jangan langsung jawab ya." Anastasia mengangguk, mencoba menenangkan diri. "Aku udah mikir lama. Hubungan kita gak bisa terus begini. Aku pengen serius. Aku pengen kamu datang ke Indonesia lagi. Kali ini bukan buat liburan, tapi buat hidup bareng aku." Anastasia tertegun. Dadanya berdebar keras. "Arka, kamu serius?" "Iya. Aku udah bilang ke ibu bapak. Mereka tahu semuanya tentang kamu. Bahkan tentang perbedaan kita dulu. Tapi sekarang, mereka cuma bilang satu hal. Kalau dia bisa bikin kamu lebih dekat sama Tuhan. Jangan lepaskan dia." Anastasia menutup mulutnya, menahan haru. Air mata jatuh sebelum sempat ia tahan. "Aku gak tahu harus bilang apa. Cukup bilang kamu mau datang," kata Arka lembut. Anastasia tersenyum di antara air mata. "Aku mau." Beberapa minggu kemudian, Anastasia kembali menginjakan kaki di Indonesia. Kali ini, tanpa kebingungan, tanpa rasa takut. Ia mengenakan kerudung krem yang membingkai wajahnya. Langkahnya mantap, menapaki tanah yang dulu memberinya cahaya. Begitu keluar dari bandara, ia melihat Arka berdiri di kejauhan, memegang bunga melati dan tersenyum lebar, sama seperti dulu. Hanya saja kali ini, senyuman itu punya makna baru. Mereka berjalan berhadapan perlahan. Arka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu beneran datang lagi? Kamu yang manggil. Gimana aku gak datang?" Anastasia tertawa kecil. Suaranya bergetar. Mereka tidak berpelukan, hanya saling menatap lama. Tapi dalam pandangan itu, ada rasa yang lebih dari cukup. Beberapa hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Arka memperkenalkan Anastasia pada keluarganya. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. "Nah Anastasia, kamu jauh-jauh datang ke sini. Semoga niat baikmu diberkahi Allah." Anastasia menunduk, terharu. "Terima kasih Bu, saya yang banyak belajar dari Arka dan keluarga ini." Bapaknya Arka, yang awalnya pendiam, akhirnya ikut tersenyum. "Kami bangga sama anak kami, tapi lebih bangga karena kamu berani memperjuangkan kebenaran yang kamu yakini." Malam itu, keluarga kecil itu makan bersama dalam suasana penuh haru. Anastasia merasa seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Bukan karena tempatnya, tapi karena kehangatan orang-orangnya. Namun kehidupan tidak semudah itu. Beberapa hari setelah kedatangannya, media sosial di Rusia mulai ramai membicarakan kepulangannya ke Indonesia. Ada yang memujinya, tapi tak sedikit pula yang menghina. Pengkhianat negara. Cinta membuatnya buta. Dia dijebak untuk masuk Islam. Anastasia melihat semua komentar itu dengan hati berat. Arka duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. "Kamu gak harus baca itu semua, Nastia. Orang cuma lihat dari luar. Mereka gak tahu perjuanganmu. Aku tahu, tapi kadang susah buat gak peduli. Kamu gak sendiri. Aku di sini." Anastasia menatap wajahnya. Ia tahu Arka tidak sekadar bicara. Ia benar-benar akan ada untuknya. Apapun yang terjadi, hari pernikahan mereka diputuskan sederhana. Di sebuah masjid kecil dekat rumah Arka
hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa anggota komunitas yang hadir. Anastasia mengenakan kebaya putih, berhijab lembut, tanpa perhiasan berlebihan. Arka mengenakan baju koko putih dengan sarung coklat muda. Saat ijab kabul berlangsung, suasana hening. Suara Arka bergetar saat mengucapkan, "Saya terima nikahnya, Anastasia Ivanova, binti Alexa Ivanov, dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai." Anastasia meneteskan air mata. Semua perjalanan panjang, rindu, perbedaan, penolakan, kehilangan, seolah menemukan ujungnya di satu momen itu. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua di teras masjid. Matahari sore menembus dedaunan, menciptakan cahaya hangat di wajah mereka. "Kamu sadar nggak, Ark?" kata Anastasia lembut. "Apa? Kita dulu cuma dua orang asing yang ketemu lewat panggilan video, tapi Tuhan bawa kita sejauh ini." Arka tertawa kecil. "Iya, siapa sangka. Aku dulu cuma pengen bantu kamu belajar bahasa Indonesia, dan sekarang kamu bantu aku belajar tentang hidup." Mereka tertawa bersama. Tawa yang sederhana, tapi mengandung ribuan makna. Beberapa bulan setelah menikah, Anastasia mulai mengajar bahasa Inggris di sekolah kecil dekat rumah. Anak-anak di sana menyukainya. Mereka sering memanggilnya Miss Ana. Suatu hari, salah satu murid kecilnya bertanya polos, "Miss, kenapa Miss bule tapi pakai jilbab?" Anastasia tersenyum. "Karena aku pengen kelihatan cantik di mata Tuhan." Anak-anak itu tertawa, lalu mengangguk seperti baru mengerti sesuatu yang besar. Ketika Arka menjemputnya sore itu, ia memandangi Anastasia yang sedang berjalan ke arahnya dengan mata lembut. "Aku masih nggak percaya. Kadang kamu beneran di sini." Anastasia tertawa. "Aku juga kadang masih nggak percaya. Tapi kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun." Arka menggenggam tangannya. "Kamu tahu, Nastia, dulu aku sering berdoa supaya Tuhan kasih aku pasangan yang bisa dekat samanya. Tapi aku nggak pernah nyangka jawabannya datang dari Rusia." Anastasia menatapnya lama. "Dan aku nggak pernah nyangka Tuhan mengirimku ke Indonesia cuma supaya aku mengenal dia lewat kamu." Waktu berlalu. Setahun kemudian, Anastasia resmi menjadi warga negara Indonesia. Di depan petugas imigrasi, ia menandatangani dokumen dengan tangan bergetar. "Dengan ini, Anda resmi menjadi warga negara Indonesia," kata petugas itu. Arka yang menunggu di luar langsung memeluknya begitu ia keluar. "Selamat datang di rumah yang sesungguhnya." Anastasia tersenyum, menatap langit Indonesia yang cerah. "Rumah ini bukan cuma negara, Arka, tapi tempat di mana aku menemukan arti cinta dan iman." Beberapa bulan kemudian, mereka berdiri di tepi pantai menjelang senja. Ombak berdebur pelan. Angin laut membawa aroma garam dan ketenangan. Anastasia bersandar di bahu Arka. "Kalau dulu aku nggak ketemu kamu, mungkin aku masih jadi orang yang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan." Arka tersenyum. "Kalau aku nggak ketemu kamu, mungkin aku nggak akan tahu arti sabar yang sebenarnya." Mereka terdiam sejenak, menikmati suara laut. Lalu Anastasia berkata pelan, "Kamu tahu, Arka, kadang aku pikir cinta itu bukan sekadar tentang dua orang yang saling jatuh hati." "Lalu tentang apa?" tanya Arka. "Tentang dua jiwa yang Tuhan pertemukan supaya saling menuntun menuju cahaya." Arka mengangguk, menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, aku akan terus menuntun kamu sampai akhir nanti." Anastasia tersenyum dan menatap matahari yang perlahan tenggelam. Langit memerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka di bawah langit senja. Dua insan dari dua dunia yang berbeda kini menyatu, bukan hanya oleh cinta, tapi oleh iman dan takdir. Perjalanan panjang mereka telah sampai di akhir. Tapi bagi Arka dan Anastasia, ini bukan penutup. Ini hanyalah awal dari bab baru kehidupan yang mereka tulis bersama. Kadang Tuhan
mempertemukan dua orang bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka saling melengkapi dalam kekurangan dari perbedaan bahasa, budaya, hingga keyakinan. Arka dan Anastasia membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang sama, tapi tentang siapa yang mampu saling menuntun menuju kebenaran. Tamat.